Politik etis yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia pada kala itu memberikan dampak yang sangat besar terhadap pendidikan Indonesia. Salah satunya ialah didirikannya sekolah-sekolah untuk pribumi oleh pemerintah kolonial Belanda. Maka dari itu, kami dari kelompok 2 mata kuliah Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia akan membahas lebih lanjut mengenai sejarah pendidikan di Indonesia pada masa pergerakan nasional. Ya oke teman-teman, sekarang kita berada di SMP Negeri 5 Bandung. Nah, SMP Negeri 5 Bandung ini adalah memiliki bangunan yang sangat ikonik dan juga bersejarah di kota Bandung. Pada mulanya, SMP Negeri 5 Bandung ini berdiri pada tahun 1917 dan mulai beroperasi sebagai mulo pada tahun 1920. Mulo ini merupakan sekolah lanjutan dasar dari pemerintah kolonial Belanda untuk anak-anak pribumi, Hindia Belanda, dan juga asing. Pada tahun 1930, Mulo tidak hanya berdiri di kota-kota besar, tapi juga beberapa kota dan kabupaten di tanah Jawa. Masa durasi belajar di Mulo ini berbeda-beda. Ada yang 4 tahun dan ada juga yang 5 tahun. Untuk yang 4 tahun, mereka setelah memiliki dasar di Volkswaard School atau sekolah dasar Belanda. Kemudian yang 5 tahun, mereka tidak memiliki dasar apapun dan pertama kali masuk ke Mulo. Halo teman-teman semua, hari ini kita lagi ada di SMA 3 dan SMA 5 Bandung yang pastinya gedungnya ikonik banget di kota Bandung. Dan sekolah ini berdiri di atas lahan seluas 14.240 meter persegi dan dirancang oleh arsitek Schumacher. Sekolah ini pada awalnya memiliki fungsi sebagai Hajar Belajar School, yakni sekolah setara SMA yang didirikan untuk para kalangan Belanda dan juga ningrat Indonesia. Sekolah ini setara dengan SMP atau Mulo dan juga setara dengan SMA, yaitu AMS, karena masa studinya selama 5 tahun. Pada masa pergerakan nasional yang pada tahun 1916 hingga 1942, sekolah ini berfungsi sebagai HBS Bandung, yakni HBS keempat yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda setelah Jakarta, Surabaya, dan Semarang. Pendidikan merupakan salah satu usaha sadar dari pribadinya masing-masing untuk dapat mengetahui bagaimana pribadi itu sendiri. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwasannya jika tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik dan benar, maka pendidikan tersebut dapat memajukan kehidupan bangsa. Seperti kita ketahui bersama bahwasannya pada masa pergerakan nasional, pendidikan ini sangat dikontrol langsung oleh pemerintah kolonial Belanda, yang mana pendidikan tinggi hanya dapat ditempuh oleh anak-anak berkebangsaan Belanda, sedangkan anak-anak Jawa hanya terbatas pada pendidikan rendah.
Isu mengenai diskriminasi pendidikan telah mencuat sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda menguasai Indonesia. Pendidikan pada masa pergerakan nasional terbagi untuk masyarakat Eropa dan juga kaum pribumi, khususnya di masyarakat Jawa. Untuk pendidikan pada masyarakat Jawa terpecah lagi untuk golongan priai, golongan biasa, dan juga golongan miskin. Pendidikan pada masa pergerakan nasional syarat akan memandang golongan ras, strata sosial, dan lain sebagainya. Hal inilah yang kemudian memicu adanya dualisme dalam pendidikan. Dualisme pendidikan tadi memecah jenis pendidikan di Indonesia pada masa pergerakan nasional. Yang pertama diselenggarakan oleh pemerintahan kolonial Belanda seperti sekolah ELS, MULO, dan HBS. Satunya lagi adalah sekolah yang didirikan oleh para tokoh pergerakan nasional seperti Taman Siswa, INS Kayu Tanam, dan Sekolah Istri. Nah, mengapa ada dualisme pendidikan? Hal ini dikarenakan tokoh pergerakan nasional memandang bahwa siswa yang belajar di sekolah kolonial hanyalah menjadi pegawai pemerintahan Belanda, juru tulis, dan buruh rendahan. Jadi, tokoh pergerakan nasional menciptakan sekolah untuk meningkatkan derajat kaum pribumi.